Sahabat Muse, kita sekarang perjalanan kali ini menuju sebuah museum hutan tular di Sidoarjo. Kita memasuki pintu masuk. Ini mirip Gapura Wringin Lawang ini. Mirip sekali ini. Ayo ikuti perjalanan kami. Nah, ini sudah sampai depan museum emputan tular. Di sini ada taman-taman. Pertama kali masuk itu sahabat Muse, ada Linggayoni. Linggayoni. Khas Nusantara ini. Ukurannya sangat besar, kurang lebih tingginya hampir 2 meter, lebar panjang 1 meteran. Pak, permisi Pak. Wah ini khusus ini. Ini pasti koleksi dari Situbondoan. Ini tergolong langka ini, sahabat Muse ini. Ini patung primitif ini. Ini megalitikum sangat luar biasa. Pasti Bondowoso. Oke. Ini tergolong langka ini, koleksi ini. Luar biasa. Batunya ini batu seperti batu itu, sahabat Muse. Batu andesit, tapi pahatannya tidak sempurna, sangat tidak sempurna. Ini depan, ini samping, dan ini belakang. Kemungkinan ini adalah patung primitif roh nenek moyang zaman dulu. Ini sama, ini Ponorogo sahabat musim. Arca manusia kangkang. Ini megalitikum juga, relief atau arca nenek moyang ini diperkirakan berusia 3000 tahun. Arca ini disebut sebagai arca manusia kangkang. Posisi tubuh demikian dalam kasana seni arca megalit sangat kan dengan merupakan bentuk gerak sakral. Bentuknya sakral. Ini gentong. Pertama kali masuk langsung disuguhkan arca-arca yang luar biasa ini gentong. Gentong kayak gini pasti ditemukan di Kediri ini. Area Kedirian, Blitar itu banyak gentong kayak gini. Diperkirakan 12 Masehi ya. Ini wadah air. Wadah air biasanya bak air. Biasanya digunakan untuk raja-raja juga saat mandi, digunakan untuk minum itu kuda. Ini sahabat Muse, nah ini yang dibahas kemarin. Ini batu kenong, tapi dalam hal ini batu kenong ini kita identifikasi seperti menhir. Ini batu kenong. Ini pasti dari Bondowoso pasti ini. Khas di sana ini. Batu kenong istilah penduduk setempat, bentuknya silindris dengan tonjolan di puncaknya. Batu kenong berjumlah 3 buah dan bahkan dalam satu kompleks kadang berdiri dari 20 buah. Kelompok batu kenong bentuk belum diketahui fungsinya. Tapi yang pasti saya bisa mendefinisikan bahwa ini sebagai menhir, sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang yang bersangkutan untuk beribadah. Luar biasa sahabat Muse. Ini juga ada kubur batu ini. Ini kubur batu. Bentuknya seperti ini. Apa itu? Oh, pandusa. Ya kubur batu. Megalitik. Berfungsi sebagai kuburan. Nah, pandusa, tapi ya sama, megalitik. Bentuknya utuh. Ini ngangkatnya ini, waduh banyak orang.
Nah ini menhir, kalau ini menhir, ini menhir. Menhir asal Surabaya, adalah batu tegak yang merupakan peninggalan tradisi megalit. Bentuk menhir macam-macam sederhana sampai dengan yang bagian atasnya dipahat muka. Menhir bisa bagus. Ini kondisi sudah dicor ini ya. Itu jalad duara, ada dua jenis jalad duara. Terus di depannya ini ada Linggayoni Surabaya, jalad duara. Asal jalad duara, oh tidak diketahui asalnya. Nih, pancuran air. Yang satu bentuk ada tokoh, arca tokoh, yang satu naga, itu jalad duara. Ini Linggayoni. Yang satu nggak tahu ini apa ini. Seharusnya dikasih info ini. Ini kayaknya umpak. Umpak ini. Ini sejenis ini. Banyak sekali sini koleksinya sahabat musik. Nah ini arca-arca luar biasa. Arca, ini juga arca, ini arca Brahma, ini 3 muka. Ini arca Brahma 3 muka. Oh, ini arca Siwa, arca Siwa, arca Siwa. Siwa, ini arca Siwa Mahadewa. Kalau di daerah kita memang alirannya Siwaisme, sahabat musik. Itu dari dulu memang aliran nenek moyang kita Siwaisme. Ini Sikara, merupakan prototip bangunan stupa, bangunan Buddha, merupakan simbolis dari genta tongkat sang Buddha yang perkembangannya setelah berkembang menjadi atap berbentuk sikra. Oh, ini termasuk unik. Sikra, sikra. Dan ini, nah ini ada beberapa bentuk lingga sahabat musik. Ini prasasti berbentuk lingga. Prasasti adalah piagam bentuk berisi pernyataan suatu daerah sebagai sima. Hingga berbentuk prasasti ini memuat angka tahun yang digunakan sebagai penanda batas tanah sima. Bentuk lingga ini mengingatkan kita pada nisan. Dan sebelahnya adalah lingga bermotif kala. Banyak jenisnya ini. Lingga bermotif kala. Ini lingga sederhana kalau ini sahabat musik. Sederhana kayak lingga-lingga biasanya. Nah ini Tantrayana, ini lingga Tantrayana. Istilahnya agak ekstrim. Manifestasi dari Dewa Trimurti secara umum digambarkan berupa palus yang disamarkan dalam aliran Tantrayana kiri. Seperti Nyun Sewu, ya alat kelamin. Kalau aliran Tantrayana memang agak keras. Ini bentuk-bentuk Buddha. Ini bagian depan aja ini. Seperti ini, sungguh luar biasa. Yang ini disuguhkan ada arca Ganesha. Ini arca Siwa Mahaguru, si arca Siwa Agastya. Arca Siwa Mahaguru digambarkan dengan perut biasanya agak buncit. Nah ini jalad duara, ini jalad duara. Nah jalad duara, jalad duara yang sana tadi juga ada. Ini Nandiswara, Nandiswara, suara ini Nandiswara. Yang ini Siwa Mahakala, ketika Siwa menjadi marah
Ini tetap jalan juara. Koleksinya banyak sekali sahabat musik. Ini terus yang ini Durga Mahesa Suramardini. Durga merupakan dewa yang sakti. Kita sekarang menuju ke itu sahabat musik, menuju ke area puncak atau ini area apa itu, gazebo apa ya, pendopo. Di area pendopo, di area pendopo ini banyak sekali juga arca-arca. Yang ini ada Yoni. Nah ini Yoni, yang belakangnya tadi itu arca primitif ini. Terus di sana juga ada Yoni asli. Dan di sini arca dewa Siwa. Nah, ini Siwa. Ini arca tokoh ini. Arca tokoh memakai kalung, gelang, Mojopahitan, dan bersandar di gada kayak Bima ya, kayak Bima. Tetap di sini juga tetap arca Durga. Koleksinya luar biasa sahabat musik, arca Durga. Oh iya, yang sana itu ada Kala Makara. Kala biasanya depannya ada Makara. Ini Siwa. Ini Siwa. Terus ini ada dua rapala, tapi bentuknya ini perkiraan tua ini sahabat musik. Kondisi juga bentuknya, ukirannya, ikonografinya kurang terlalu lengkap. Ini ini kita udah tahu kalau ini adalah Ganesha asal Surabaya. Ganesha ininya sudah mulai aus. Sahabat musik, cukup menarik ini museum Empu Tantular. Di depan aja sudah disuguhi berbagai macam arca. Ada juga apa itu, Linggayoni. Ini ya, yang pertama suguhan pertama primitif ya, patung primitif itu asli Bondowoso. Biasanya area Jember area Jawa Timuran bagian timur. Nah ini Kala ini sahabat musik. Ini Kala itu biasanya di atasnya relung, kalau nggak di atasnya relung candi, di atasnya pintu masuk bagian dalam candi. Nggak terlalu kelihatan ya, tapi yang pasti ini luar biasa ini. Jadi ini ditemukan di Tulungagung. Hiasan ambang pintu mempunyai kekuatan mengusir pengaruh roh jahat. Biasanya pasti ada kuncinya sahabat musik Kala ini. Nah ini kunci. Ini kuncinya. Kunci biar bangunan itu tidak jatuh. Ini terus ini Kala, baru sampingnya ini dikasih batu andesit, atasnya kasih batu andesit, sehingga batu ini ngunci dan tidak akan jatuh. Jadi omongan bahwa menggunakan putih telur atau kuning telur itu tidak mungkin. Nenek moyang kita sudah menggunakan mulai kuncian bentuk kunci. Oke sahabat musik, ini bagian luar Museum Empu Tantular. Sudah disuguhkan berbagai macam-macam arca, berbagai bentuk megalitikum. Kalau mungkin ada pengen penjelasan lain, bisa nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke sahabat musik, sekian dulu. Jangan lupa bahagia,
Nanti kita akan masuki museum ya. Oke, terima kasih. Ini mulai memasuki area pintu masuk. Selamat pagi Pak. Nggih. Ini dari Pekalongan Pak. Nggih. Jauh sengaja ini ke Museum Hutan Tular. Pripun Pak? Nggih, dititipkan mbahnya. Dititipkan Mbah. Betul pun Pak sudah katanya. Aslinya sudah. Ini batuan. Pertama kali masuk disuguhkan beberapa bentuk batuan. Ini batuan yang ada di Jawa Timur mulai Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Nah, mulai ini fosil ini. Ini fosil-fosil apa ya? Hewan purba. Ini fosil hewan purba. Ini kerbau. Dan ini mulai fosil laut. Nah, ini tetap fosil hewan purba. Nah, ini gading ini saudara musik. Ini gading purba. Ini gading purba. Nah, ini fosil kayu jati purba. Pertama kali masuk disuguhkan fosil-fosil. Tuh. Yang kedua langsung ditunjukkan nekara asal Tuban. Biasanya nekara ini luar Jawa ya, tapi kok ada di Jawa Timuran. Nekara ini dihiasi berbagai motif yang mempunyai arti simbolis, berfungsi untuk sarana upacara, memanggil hujan, sarana penguburan pada masa prasejarah. Ini Kuningan ya, berarti orang prasejarah sudah tahu Kuningan ini sahabat musik. Tuh di dalamnya. Nah, ini langsung disuguhi dengan manik-manik dan kuningan. Ini teknologi zaman prasejarah masih ini sahabat musik. Ini masih prasejarah, ada manik-manik, ada gelang. Terus ini juga ini mulai alat-alat yang digunakan pada masa prasejarah. Mulai kapak berimbas, mulai dari macam-macam ini. Ada kapak genggam, asal Pacitan, kapak persegi. Ini kapak persegi, ini kapak genggam. Terus ada mata panah, ini nomor 3 mata panah. Terus ada nomor 4 itu kapak corong. Ini kapak corong, ini nomor 4 kapak corong. Terus yang nomor 5 itu adalah kapak J asal Papua. Besar sekali. Langsung disuguhi di sini. Oh, ini yang rahasia ini sahabat musik. Ini koleksi yang berbaur dengan emas. Ini mahkota raja ini kayaknya. Ini mahkota raja. Mahkota raja, dan yang sana itu perhiasan keris yang koleksinya sangat berharga sehingga dibuat ini pintu besi. Di sana itu ada itu gelang-gelang. Terus ada juga apa itu kalung keris yang terbuat dari emas. Luar biasa sahabat musik. Ini yang unggulannya ini ya. Ini terbuat dari emas. Itu berapa kilo kayak gitu. Ini sahabat musik. Jadi dilindungi oleh pagar besi. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Kita ke sini. Ini mulai masuk zona klasik Hindu Buddha. Ini ada sarana upacara, ada apa itu alat-alat sarana dalam upacara.
Ini ada ini istilahnya apa ya, kaca zaman dahulu ini. Nomor 12 Darbanda cermin perunggu asal Madiun. Cermin nomor 11 ini lengser. Nomor 10 ini pendupaan asal Madiun. Nomor 9 Pasu Sudamala sebagai wadah air Amerta. Ini sama alat-alat untuk upacara pada zaman dahulu. Langsung bergerak ini sahabat musik. Ini negara juga asal Lamongan. Ini penemuan luar biasa. Soalnya negara ini biasanya ada di luar pulau. Soalnya ini zaman prasejarah. Jadi fungsinya dari ini mempunyai makna simbolis tertentu. Sarana upacara memanggil hujan, sarana penguburan pada masa sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ini Moko, kayaknya Moko ini nggak ada di Jawa ini sahabat musik. Ini Nusa Tenggara. Ini juga. Ini yang ini arca. Ini arca tokoh sahabat musik. Ini kendi Mojopahitan. Yang satu itu kendi Amerta, seperti itu kendi Amerta. Yang kedua yaitu kendi abad ke-16, 14 sampai 16 ini. Tapi kayaknya ini buat upacara adat sahabat musik. Kalau kendi yang buat acara buat minum nggak sebesar itu. Terus ini nomor 3 itu adalah fragmen kendi tak bercerat. Ada lagi kendi tak bercerat. Ini fragmen boneka kepala manusia. Nomor 5 itu ada wadah cerat berjumlah 7. Kalau yang ini belum diidentifikasi. Mungkin maksudnya kendi tak bercerat. Ini mulai apa ya ini namanya, ini posisi berbagai Buddha. Ini banyak sekali macamnya posisinya sahabat musik. Luar biasa. Kalau ini jalan duara keluar pancuran untuk irigasinya sebuah candi. Macam-macam jalan duaranya ini sahabat musik. Kita memasuki ruang yang sana sahabat musik. Ini menjadi klasik ya. Mulai dari sini kita disuguhkan, ini ada lempengan perunggu tapi bertuliskan naskah atau disebut juga prasasti. Ini isinya biasanya memuat perintah raja sahabat musik atau pejabat kerajaan dengan isi menyangkut masalah penganugerahan daerah, sima, pemerintahan, keagamaan, kepercayaan, ekonomi atau sosial. Sedangkan ini ini prasasti juga sahabat musik. Ini prasasti, maksudnya prasasti tapi terbuat dari batu. Kalau lebih dikenal ini prasasti Loceret asal Nganjuk, huruf kuno pada masa Prabu Kertajaya Kerajaan Kediri. Ini yang kedua ini Adanadan sahabat musik. Situs Adanadan Bojonegoro ditulis dengan huruf bahasa Jawa kuno, dikeluarkan oleh Raja Kertajaya. Yang kedua itu prasasti Ukir nomor 3. Terus yang keempat prasasti Sukun. Yang kelima prasasti Rameswarapura asal Probolinggo.
Prasasti Sukun itu asal Malang, dikeluarkan Raja Airlangga tanpa angka tahun, anugerah raja kepada Syamnya Haji di desa Sukun berupa tanah perdikan ya, kebanyakan tanah sima sahabat musik prasasti itu. Nah ini Ganesha, ini Ganeshanya ini Surabayaan Ganeshanya, ini bentuk motifnya lucu, perutnya terlalu buncit. Ini juga Ganesha Surabayaan, ini patung perwujudan Dewa Siwa ketika marah. Ini tetap ini Wisnu, ini Siwa, ini Durga Mahesa Suramardini. Ini tetap Durga juga, dia tangannya 8. Wah ini ada manik-manik juga, numismatika. Ini alat yang digunakan pada manusia zaman dahulu untuk mempermudah saat bertransaksi. Ini itu. Ini gopok sahabat musik, yang dikatakan gopok ya itu. Ini numismatika, uang-uang zaman Belanda. Dan ini lontar sahabat musik. Lontar itu sebuah daun lontar yang ditulis oleh seorang empu, orang yang berpendidikan pada masa itu, untuk sebagai karya atau untuk mengabdikan sesuatu. Naskah lontar. Yang nomor 1 itu Serat Yusuf, asal Sumeneb, Madura, menceritakan kisah Nabi Yusuf. Ini Serat Yusuf. Ini Serat Yusuf. Yang nomor 2 ini adalah Serat Ramayana, asal Tuban. Yang ketiga adalah Serat Isra Mi'raj Nabi, asal Lamongan. Ini tetap naskah lontar. Ini naskah Negara Kertagama, ditulis dalam huruf bahasa Jawa, berisi tentang riwayat perjalanan Raja Yampuruk mengelilingi wilayah kerajaan Mojopahit. Selain itu juga berisi tentang silsilah Raja Singosari. Ini sahabat musik, naskah Negara Kertagama yang sangat viral ini. Ini berbagai sumber ilmu pengetahuan yang ada di sini naskah ini. Kalau yang ini alat untuk menulis sebuah lontar. Kalau ini penepis atau penyedik lontar, alat penahan ujung kanan dan kiri agar tidak goyah saat menulis di atas lontar. Ini alat-alatnya, ini lontar ini sangat luar biasa. Ini adalah lontar Negara Kertagama. Di sini dituliskan saat Raja Hayam Wuruk mengalami puncak kejayaan dan saat Hayam Wuruk mulai mengelilingi wilayah-wilayah kekuasaannya di bumi Jawa. Kalau ini Al-Quran tulis, ya, Al-Quran tulis. Naskah kertas di Indonesia pada umumnya ditulis dengan tinta Cina menggunakan huruf Arab dan Jawa dengan bahasa yang bervariasi seperti Arab dan lain-lain. Ini nomor 1, ini adalah ini Serat Isra Mi'raj. Nomor 2 adalah Serat Yusuf. Ini Serat Yusuf.
Nomor 3 adalah kitab fikih asal Jombang. Nomor 4 adalah kitab Dharma Wulan, itu Dharma Wulan, ada kitabnya sahabat musik. Yang kelima adalah kitab Giyanti. Sama. Ini mimbar masjid, nggak tahu masjid mana. Ini Masjid Sunan Giri, masih utuh sampai sekarang. Masuk area sini zaman kolonial sahabat musik. Ini zaman kolonial, mulai dari pistol, terus macam-macam, bentuknya juga macam-macam. Tapi ini pasti yang digunakan pada zaman kolonial. Waktu itu kita menggunakan bambu runcing sahabat musik. Wah, ini ada keramik ini. Ini macam-macam keramik luar biasa ini. Kalau yang satu adalah keramik mangkok Ming merah. Ini di Museum Taman Candi Nusantara ada ini. Mangkok Ming merah. Nomor 2 adalah mangkok Jepang. Nomor 3 adalah mangkok Eropa. Rantang sayur Cina nomor 4 itu rantang sayur Cina. Nomor 5 itu adalah mangkok Eropa. Ini mangkok Eropa. Nomor 6 mangkok Cina. Ini mangkok Cina. Nah itu mangkok Cina. Yang ini adalah mangkok Parsifal Eropa. Ini keramik lagi. Ini berbagai macam keramik. Nah ini yang unik, ini nomor 2 ini. Nomor 2 itu kendi susu biru putih Vietnam abad 15 sampai 16. Berarti dulu itu abad itu juga ada bentuk kendi susu. Ini yang unik, ini nomor 1 itu sahabat musik. Nomor 1 itu toko Eropa. Terus nomor 2 itu kendi susu yang tadi. Nomor 3 itu teko Cina. Ini yang teko Cina. Terus ada teko Vietnam. Ini nomor 6, 5, 6, 7. Nomor 5 itu teko Jepang kecil, ini teko Jepang. Terus itu nomor 6 itu ada teko Vietnam. Nomor 7 ada teko merah. Ini asal dari Cina abad ke-19. Terus kita melihat di sini, ini ada sebuah miniatur kapal sahabat musik. Ini adalah maket kapal dagang insulin, dibuat tahun 35. Kapal ini milik perusahaan perkapalan Belanda, pemberian dari tokoh Multatuli. Ada bentuk ini kapal zaman Belanda, cukup canggih sahabat musik. Dan ini mulai berbagai macam bentuk meriam. Ini ada meriam lela. Meriamnya kecil seperti itu. Ini kalau ini Tempayam Myanmar, ini gentong. Ini karapan sapi. Ini gong. Ada gong juga. Ini gong. Ini mulai benda-benda kuno ini. Itu yang jelas ini adalah furniturnya pada masa lampau. Yang ini marmer, sahabat musik. Marmer. Ini meja rias. Ini adalah jodak, wadah untuk mengantarkan benda-benda berharga, makanan dan lain-lain. Dulu. Dan ini gayor. Gayor itu alat untuk menggantung gong. Luar biasa. Musik gayor. Ini tuk-tuk.
Nah, ini mulai proses pembuatan batik nih. Pembuatan batik ini batik, alat batik cat nih. Ini proses pembuatan keris ya buat musik. Prosesnya seperti ini. Itu tarik, naik tarik, membuat gas, membuat angin hingga keluar angin di sini, apinya menjadi besar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Luar biasa. Oh, ini wayang ini. Ini salah satu wayang beber. Ini wayang beber sahabat musik. Itu wayang beber. Ini besar sekali ini. Vas Jepang. Ini apa itu istilahnya, rana berukir, biasanya buat rumah joglo. Nah, yang terakhir ini topeng Malangan. Sekian sahabat musik, ini dari pertama gedung masuk ya. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa subscribe. Terima kasih.